Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu pertempuran yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang terjadi antara pasukan Utsmani dengan pasukan Hungaria. Perang ini dikenal dengan nama Pertempuran Mohak, di mana Pertempuran Mohak ini dari kalangan Utsmani dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kemudian daripada pasukan Hungaria ketika itu dipimpin oleh Raja Louis yang kedua. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai peperangan di masa lalu, terutama peperangan yang terjadi di masa Kesultanan Turki Utsmani. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Pemerintahan Turki Utsmani merupakan kekhalifahan Islam terakhir yang runtuh pada tahun 1924 Masehi. Namun banyak kejadian menarik yang membuat Islam semakin disegani dan dikenal oleh seluruh bangsa Eropa, khususnya Eropa Timur. Bahkan sampai sekarang bangsa Eropa masih segan dan takut terhadap Islam. Nah, pada tahun 1526 terjadi peperangan yang melibatkan kekhalifahan Utsmani. Pada saat itu Utsmani dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan kerajaan Hungaria yang dibantu oleh koalisi Eropa yang saat itu Hungaria dipimpin oleh Raja Louis yang kedua. Pertempuran besar tersebut terjadi di Lembah Mohak, di mana ketika itu pasukan Kekaisaran Utsmani yang berjumlah 50.000 orang, dan beberapa sumber lain menyebutkan bahwa pasukan Kekaisaran Utsmani berjumlah 100.000 orang yang kemudian melawan pasukan Hungaria yang dibantu oleh beberapa kerajaan Eropa lainnya dengan total pasukan hampir mencapai 200.000 orang. Padahal pada saat itu kerajaan Hungaria ini merupakan kerajaan paling tua yang sudah berdiri selama 6 abad, serta kekuatan militernya pun sudah dikenal hebat oleh seluruh bangsa Eropa. Tidak heran jika pasukan yang mereka kirimkan hampir mencapai 200.000 orang. Nah, adapun mengenai strategi perangnya, disampaikan bahwasanya kecerdasan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini dalam mengatur strategi perang sangat luar biasa. Terbukti dengan strategi yang dipakai oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam perang Mohak dapat dimenangkan hanya dengan waktu yang singkat. Menurut beberapa sumber, perang ini hanya terjadi kurang lebih 2 jam. Nah, ketika itu Kekaisaran Utsmani atau Kesultanan Utsmani menerapkan strategi membariskan 100.000 pasukannya. Menurut beberapa sumber, panjang barisan pasukan Utsmani ini sepanjang 10 km dengan susunan pasukan terdiri dari 2 lapis, yaitu pasukan bersenjata lengkap ditempatkan paling depan atau yang disebut dengan infanteri, dan pasukan meriam atau artileri berada di paling belakang. Kemudian pada 29 Agustus 1526 peperangan besar pun tidak terelakkan lagi.
perang antara pasukan kekhalifahan Utsmaniyah dan pasukan Hungaria pecah. Ketika sedang terjadi pertempuran sengit, pasukan infanteri Utsmani pura-pura kalah dan lari terbirit-birit ke belakang. Ketika itu pasukan Hungaria yang melihat kejadian tersebut merasa bahwa mereka sudah unggul dalam peperangan. Sehingga ketika itu tanpa berpikir panjang, 100.000 prajurit langsung memburu pasukan Utsmani yang lari. Dan ketika itu mereka tidak menyadari kalau terdapat pasukan meriam atau artileri daripada Turki Utsmani yang sudah siap menerkam mereka. Nah, ketika pasukan Hungaria memasuki zona tembak meriam, barulah ketika itu mereka sadar kalau di hadapan mereka sudah berjajar meriam yang siap ditembakkan. Menurut beberapa sumber ada 300 meriam besar, dan sumber lain mengatakan ada sekitar 350 meriam yang dibawa oleh pasukan Utsmani. Kemudian setelah mengetahui di depannya terdapat meriam yang siap ditembakkan, kemudian pasukan Hungaria pun berniat kabur ke belakang. Namun hal itu sudah terlambat, karena pasukan Utsmani yang awalnya lari kembali menyerang dan mereka dengan mengelilingi pasukan Hungaria. Sehingga ketika itu sekitar 100.000 pasukan terjebak di dalamnya dan tidak memiliki jalan kabur lagi kecuali menyeberangi danau. Sebagian sumber menyebutkan sungai. Nah, sebagian pasukan lari dan berenang menyeberangi danau, namun semuanya mati tenggelam karena saling berdesak-desakan saat berenang, termasuk di dalamnya Raja Louis yang kedua. Nah, ketika itu meninggalnya Raja Louis yang kedua ini memastikan kemenangan Kekaisaran Utsmani atau Kesultanan Utsmani dalam perang Muhaq tersebut. Ketika itu korban dari pihak Utsmaniyah hanya 150 orang yang meninggal dan 2.000 orang yang terluka. Sedangkan korban dari pihak Hungaria yang meninggal dunia adalah sekitar 70.000 orang, termasuk di dalamnya adalah Raja Louis yang kedua, serta ditahannya 25.000 pasukan Kristen oleh pasukan Turki Utsmani. Nah, kemenangan Kekaisaran Utsmani ini menjadikan terpecahnya kerajaan Hungaria untuk beberapa abad ke depan. Nah, kematian Raja Louis yang kedua ini ketika akan melarikan diri dari medan peperangan menandakan telah berakhirnya pemerintahan dinasti Jagiellon. Melalui sebuah pernikahan akhirnya dinasti ini bergabung dengan Habsburg. Nah, bangsa Eropa seakan menutup rapat perihal aib ini selama beberapa dekade. Bahkan mereka sampai memproduksi film tentang King Sulaiman pun yang dibuat demi mengiring opini negatif dan dengan segala distorsinya. Hingga sekarang mereka masih takut, trauma, kecewa, hingga akhirnya melakukan perbuatan tercela, yaitu melalui film-film yang diproduksi oleh mereka. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai peperangan Muhaq yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.